Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk selalu mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke ya. Setelah kita memahami mengenai analisis riset, di sini kita akan membahas submateri berikutnya mengenai pengembangan usahanya. Nah, setelah kita melakukan penelitian, kita harus tahu bagaimana cara pengembangan usahanya ini ya. Yang pertama, teknik pengembangan usaha itu adalah suatu proses atau tugas yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang kita lakukan. Nah, ada 3 cara pengembangan usaha yang dapat kita lakukan. Itu pertama, perluasan skala usaha. Yang kedua, perluasan cakupan usaha. Yang ketiga, perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Untuk perluasan skala usaha itu ada beberapa cara yang digunakan untuk perluasan skala usaha. Yang pertama, menambah kapasitas mesin dan kapasitas tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Nah, untuk yang pertama ini mengenai perluasan produksi ya. Jadi seorang wirausaha itu juga harus memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya, tentang siapa yang memerlukan produk tersebut, berapa jumlahnya, kapan dibutuhkannya, dan di mana serta bagaimana cara mendistribusikannya atau menyalurkannya. Oke ya. Yang kedua, menambah jenis barang atau jasa yang diinginkan. Nah, kalau kita mau melakukan perluasan skala usaha, kita harus tahu juga nih kebutuhan konsumennya. Jadi kalau kita sudah menganalisis, kita bisa menambah jenis barang atau bahkan jenis jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menambah lokasi usaha di tempat lain maupun di kota lain. Nah, di sini kalau dikatakan perluasan skala usaha menambah lokasi berarti seperti contohnya membuka cabang ya. Jadi bisa banyak kita lihat di Bagan Batu itu yang sekarang lagi booming usaha minuman. Yang misalnya contohnya di Bagan ada yang lagi viral minuman nggak beres, itu kan banyak itu cabangnya ya, ada di kilometer 5 kalau nggak salah ibu ini, baru ada yang di paket B. Nah, itu mereka sudah melakukan skala usaha ini pengembangannya ya. Selanjutnya, perluasan skala usaha juga harus mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama ada produktivitas modal dan tenaga kerja, biaya tetap dan biaya variabel, biaya rata-rata, skala produksi yang paling menguntungkan. Itu dia ya, harus mempertimbangkan dari keempat faktor tersebut. Nah, yang perlu kita ingat adalah ketika skala usaha sudah berkembang di titik tertinggi, pengembangan usaha harus dihentikan. Kenapa? Sebagai gantinya, seorang wirausaha dapat mengembangkan usahanya dengan cara menambah cakupan usaha. Itu dia ya. Nah, di situ berarti kalau sudah dia terletak di titik tertinggi, bagaimana cara kita bisa mempertahankannya? Itu bisa salah satunya dengan menambah cakupan usaha, selalu menginovasi setiap produk yang kita hasilkan itu ya. Selanjutnya ini dia. Perluasan skala usaha itu usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru dari wilayah usaha yang baru serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. Pengembangan baru ini biasanya disebut dengan diversifikasi usaha. Kalau misalnya kita ambil contoh ini ya, diversifikasi usaha di bidang pertanian, ini khusus pertanian, tapi dikembangkan menjadi usaha yang menjadi agroindustri. Pertanian bisa mengindustri, baru agrowisata, pertanian juga bisa dijadikan sebuah wisata atau agrobisnis. Dari hasil pertanian bisa kita jual, itu termasuk agrobisnis gitu ya contohnya. Itu kalau dari segi bentuknya, contohnya nih yang paling kecil. Kita tahu misalnya Pondok Makan Cindelaras itu kan khususnya kalau dikenal ayam penyetnya. Mereka berinovasi karena mereka menganalisis yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain tempat yang nyaman juga
makanannya yang bervariasi itu termasuk dengan menambah cakupan usahanya. Yang sudah tersedia ya boleh nanti anak-anak ibu main coba. Selain itu kan ada variasi-variasi menu, itu termasuk juga contoh kecil dari diversifikasi usaha, tapi dari segi produk makanan ya. Yang ketiga, perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Ini ada beberapa jenis perluasan usaha. Yang pertama itu joint venture. Joint venture itu bentuk kerjasama beberapa perusahaan dari negara yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi atau kekuatan-kekuatan yang lebih padat ya. Itu contohnya kita bisa kayak produksi handphone, Sony Ericsson itu sudah melakukan joint venture gitu ya. Baru ada trust atau merger, itu suatu proses penggabungan dua perseroan menjadi satu perusahaan. Itu dia ya. Baru di sini ada juga holding company atau akuisisi ya. Itu mengenai penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain. Yang selanjutnya sindikat itu kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus berdasarkan sebuah perjanjian. Nah, untuk kartel sendiri merupakan kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal seperti harga, wilayah pemasaran dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan. Oke ya. Nah, cukup sekian untuk materi mengenai pengembangan usaha. Ibu harap dapat dimengerti. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.